Mari kita menaikkan doa kita. Kita berdoa. Bukakanlah hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran sabda-Mu. Sapalah setiap kami, kuatkanlah kami, dan hiburkanlah dengan kebenaran firman-Mu, sehingga dalam waktu-waktu ke depan kami senantiasa mewujudkan kebenaran firman-Mu itu di dalam terang firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam dan di antara kami, menolong kami untuk memiliki semangat pemulihan, sebagaimana firman-Mu yang akan kami renungkan bersama dalam terang tema doa dalam misi pemulihan. Bersabdalah kepada setiap kami, karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak peduli perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Dalam pembukaan bulan kepemimpinan yang direncanakan dan juga dirancangkan oleh BPMSW GKSW Jateng, kita akan bersama-sama memulainya dengan merenungkan tema doa dalam misi pemulihan.
Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang reformator gereja yaitu Martin Luther pernah atau menuliskan sebuah teologi doanya dengan mengambil satu kata dalam bahasa Jerman, yaitu Anfechtung. Ya, saya lagi nyari, ada satu anak remaja yang jago bahasa Jerman tapi nggak datang tadi ya. Ini mau nanya, bener nggak bacanya begitu ya? Anggap aja begitu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, Anfechtung. Ya. Nah, istilah Anfechtung ini adalah sebuah istilah yang diambil oleh Luther untuk menunjukkan rasa pencobaan, rasa tercobai begitu ya, tergoda, rasa terteror, keputusasaan dan krisis spiritual yang luar biasa yang dirasakan oleh para pendosa ketika mereka menghadapi Tuhan yang kudus. Maksudnya begini, ini muncul rasa bersalah, rasa malu, rasa tidak enak, rasa gelisah karena melakukan hal yang salah, hal yang berdosa. Pernah gak sih kita ngerasa karena kita melakukan pelanggaran, dosa begitu ya, itu tuh rasanya gak tenang, tidur gak nyaman. Pernah? Ya, rasanya tuh pengen cari cara bagaimana menyembunyikan, bagaimana kemudian menghindar dan lain sebagainya. Nah, itu kan kalau kesesama. Tetapi Anfechtung ini kemudian oleh Luther digambarkan bahwa sebuah perasaan gejolak batin yang luar biasa ketika berhadapan dengan Tuhan. Artinya ketika mencoba mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saking besar dosanya, saking mengerikan dosanya, kemudian dia takut untuk bertemu Tuhan di dalam doa. Maka dari itu Martin Luther dalam bahasa lain begitu ya, terjemahan lain oleh beberapa teolog dikatakan Anfechtung ini sebagai sebuah peperangan rohani atau spiritual konflik antara yang imaniah dengan yang jasmaniah, bertolak belakang, bagaikan air dan minyak tidak bisa bersatu, kira-kira begitu. Nah, ada sebuah rasa yang kemudian saya kayaknya nggak layak menghadap Tuhan. Saya tuh begitu berdosa, begitu rusak di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena memang yang selama ini dilakukan adalah sangat jauh dari kehendak dan kebenaran Tuhan. Sehingga terjadi peperangan yang luar biasa di dalam hatinya, dalam perasaan, pikirannya. Dan gak cuma itu Bapak Ibu sekalian. Rasa bersalah yang menggerogoti karena keberdosaan itu membuat orang itu menjadi sedih ketika harus ngomongin soal Tuhan. Mengomongin soal kelayakan diri. Ya. Dan menurut Luther, orang yang mengalami Anfechtung ini ketika mereka mengalami rasa teror, keputusasaan, krisis spiritual yang luar biasa, itu justru adalah orang-orang yang sukar untuk berdoa. Karena apa? Gak kepikiran untuk mencari Tuhan juga, saking gak layaknya. Tapi berkutat pada masalah, pada rasa bersalah, pada ketidaklayakan diri. Nah, disinilah kemudian sebenarnya Luther mau menekankan hal yang sebaliknya. Karena kita ini adalah buatan Allah. Ketika kita mengalami spiritual konflik antara yang kita pikirkan, perkatakan, rasakan dengan nilai-nilai kebenaran iman, harusnya itu menjadi momentum untuk mencari Tuhan. Momentum untuk menyadarkan diri di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, realitas atau perasaan Anfechtung ini, ya, itulah yang sebenarnya terjadi dalam bacaan kita. Di mana peristiwa Nehemia berdoa untuk bangsa Israel. Nehemia itu sedang mengalami perasaan bersalah, rasa berdosa yang luar biasa. Oleh karena apa? Dia mendapati realitas yang menyedihkan, yang bertolak belakang. Kalau memang Tuhan itu baik, Tuhan itu maha benar, maha kuasa, kenapa harus ada penderitaan bagi orang Israel? Ada ancaman membuat mereka ringkih. Mari kita kenalan dulu dengan Nehemia Bapak Ibu sekalian ya. Nehemia itu siapa sih sebenarnya? Ya, Nehemia dalam bacaan kita hidup dalam konteks masa kerajaan Persia. Di mana rajanya saat itu yang memimpin adalah Raja Artasasta, yang pertama.
Kurang lebih di tahun 465 sampai 424 sebelum Masehi. Konteksnya pembuangan, dan ada sebagian orang yang kembali ke Yerusalem atau bahkan tinggal di Yerusalem. Tetapi, begitu ya, realitasnya Nehemia mendapat kabar dari Hanani kalau tembok Yerusalem itu hancur. Nah, kala itu di wilayah kerajaan, Nehemia ini menjadi juru minum, Bapak Ibu sekalian. Menjadi bartender dia, barista dia. Ya, yang nyiapin minuman, yang mencicipi minuman dan memastikan minuman ini layak diminum, aman diminum buat raja. Artinya dia hidup di lingkaran kerajaan, betul ya? Ring 1, Bapak Ibu. Kalau rajanya mules, berarti yang tanggung jawab Nehemia. Jangan-jangan dikasihnya obat pencahar begitu ya, bukan minuman. Jadi posisi Nehemia di sini menjadi posisi yang krusial, yang penting buat kehidupan si raja. Nah, tetapi ketika dia hidup dalam lingkungan kerajaan dengan sebuah pandangan yang tinggi terhadap dirinya, dia mendapati realitas kelompoknya, masyarakat Israel, umat Tuhan di Yerusalem itu penuh dengan ancaman. Tembok Yerusalem itu bukan saja menjadi simbol pertahanan, tetapi memang menjadi benteng pertahanan kota Yerusalem. Ibaratnya, ya walaupun sekarang rumah ada aja yang gak pakai pagar, betul ya. Kalau kita gak ada batasannya, rumah kita gak ada pintunya rusak, kan kita was-was ya. Nanti maling masuk dan segala macam. Nah, ketika tembok Yerusalem itu hancur, ya berarti orang-orang di dalamnya ringkih, rentan untuk mendapatkan serangan. Nah, disinilah kemudian Nehemia merefleksikan diri bahwa ya ampun, ini teman-temanku umat Tuhan kenapa menjadi seperti ini? Melihat, mendengar realitas bahwa kemudian orang-orang Israel terancam, rentan, Nehemia menarik diri. Dia berpuasa dan berdoa. Mari kita lihat doa Nehemia yang sebenarnya punya struktur yang menarik. Dari ayat 5 sampai ayat 11 itu adalah rangkaian doa Nehemia buat bangsa Israel. Di dalam doa Nehemia itu, pertama-tama yang Nehemia lakukan adalah melakukan penyerahan. Ya Tuhan, biarlah matamu melihat kami, biarlah telingamu mendengar seruanku. Berserah, ya tolong, begitu ya. Lalu selain berserah, menyerahkan pada Tuhan, doa Nehemia juga tersimpan penyesalan. Kami tahu bangsa itu berdosa. Dan saya, kata Nehemia begitu ya, serta keluarga saya juga berdosa. Menyesal akan apa yang menjadi kenyataan bahwa bangsa Israel berdosa. Disinilah kemudian timbul penyadaran. Saya sadar, kami sadar bahwa sebenarnya janji Tuhan memang ditepati. Ketika bangsa Israel nggak setia, dicerai-beraikan, betul? Tapi ketika mereka berbalik bertobat, dikumpulin tuh, mau dari manapun dijadikan satu, dikembalikan ke tanah asalnya, ke tanah Yerusalem. Mereka sadar, dan di dalam doa itu Nehemia mewakili orang Israel sadar akan janji Tuhan itu. Maka disitulah doa dalam rangka pemulihan bagi bangsa Israel tersimpan pengharapan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah menjadi struktur doa yang Nehemia ajarkan ketika mau mengadakan misi pemulihan. Sebenarnya kalau kita baca selanjutnya, habis itu Nehemia akan berjumpa dengan Raja Artasasta itu. Minta izin supaya saya balik ke Yerusalem, saya mau bangun tembok Yerusalem. Begitu ya. Dan doa ini sebenarnya dalam rangka supaya apa yang dipilih, apa yang dilakukan Nehemia adalah pilihan yang tepat. Pilihan yang merestorasi bangsa Israel dengan segala bentuk tingkah laku mereka. Dan dalam hal ini diwakili oleh Nehemia. Nah, tetapi dari doa inilah kemudian kita terinspirasi. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam terang tema hari ini, doa dalam misi pemulihan. Dari struktur doanya Nehemia ini, sebenarnya kita mau diajarkan
Yang pertama, tatkala kita berdoa, mempersiapkan segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, yang kita mohonkan, itu semua dalam objektifnya Allah. Setuju nggak? Doa dalam objektif Allah. Apa yang kita butuhkan Tuhan tahu, Tuhan mengingat, dan Tuhan melihat. Betul nggak? Ya. Jadi semua berdasarkan apa yang kita rasakan, kita butuhkan. Doa dalam objektif Allah. Jadi Allah tahu kapan waktunya kita membutuhkan jawaban atas doa kita. Tapi ya Tuhan juga tahu kapan ini masih ditunda atau belum diberikan kepada kita. Nah, Nehemia berdoa di dalam doanya itu untuk menyerahkan, ya Tuhan, aku sadar akan perjanjian-Mu. Aku sadar akan dosa-dosa kami. Tapi kami percaya Engkau akan mendengarkan doa kami. Objektif Allah ditempatkan dalam doa, dalam rangka misi pemulihan. Yang mau dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yakinilah bahwa apa yang kita ungkapkan itu diingat dan dilihat oleh Tuhan. Diingat dan dilihat oleh Tuhan. Bukankah kalau kita berdoa mendoakan orang lain, nama mereka kita ingat dan kita sebutkan dalam doa, betul ya? Makanya ada lagu, di dalam doamu kau sebut nama. Atau di doa ibuku namaku bukan disembur ya, disebut ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita berdoa pada Tuhan, apa yang kita rasakan diingatkan apa? Doa kita itu dalam objektifnya Allah. Allah melihat, mengingat kita. Dan disinilah misi pemulihan. Misi untuk merestorasi, bangkit dari situasi terpuruk, situasi sulit, itu ada dalam pantauannya Tuhan. Ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketika Allah sudah memantau sedemikian rupa, Dia tahu kapan kita butuhkan, yakinilah bahwa doa dalam misi pemulihan itu juga selalu dengan otoritas Allah. Doa itu bukan meminta Tuhan mengikuti kemauan kita, setuju nggak? Tuhan, saya mau sukses. Pokoknya kalau nggak sukses saya tinggalin Tuhan. Yang ngatur Tuhan kita atau Tuhan yang ngatur kita Bapak Ibu sekalian? Tapi kebanyakan mana? Kita minta Tuhan kan? Bukan membuka Tuhan. Tuhan pengen pakai saya jadi apa? Betul ya? Mana yang lebih banyak kita kalau dari strukturnya doa Nehemia deh. Kita lebih berserah, lebih banyak minta, sadar dengan dosa, penyesalan, atau bersyukur. Dalam doa kita banyakan mana Bapak Ibu sekalian? Kita kebanyakan apa? Minta. Salah nggak? Enggak. Tapi jangan lupa bahwa ketika dijawab atau tidak, itu otoritasnya Allah. Jangan sampai kemudian kita doa menyogok Allah. Tuhan, saya tuh udah pelayanan loh, jadi penatua pula. Masa sih doa saya nggak dijawab-jawab? Iki opo toh Tuhan? Gitu ya. Tuhan, saya sudah ngasih persembahan banyak banget loh. Tapi kok saya masih hidupnya gini-gini aja? Jadi doa kita minta pada Tuhan, tetapi kemudian otoritas Tuhan kita cabut daripadanya. Karena kita yang punya otoritas. Dalam misi pemulihan, justru itu tidak berlaku Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena segala doa kita itu ada dalam otoritasnya Tuhan. Dan dijawab dengan otoritasnya Tuhan. Artinya semua itu ada dalam kuasanya Tuhan, bukan kuasa kendali kita. Ketika Nehemia berdoa, yang dia minta cuma Tuhan dengarkanlah, tolonglah. Dia tidak memaksa Tuhan. Karena apa? Semua otoritasnya Allah. Dan inilah poin kedua yang hendak kita renungkan bersama, bahwa doa dalam misi pemulihan, ingat, jawabannya pasti dengan otoritas Allah, bukan otoritas kita sebagai manusia. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita berdoa dalam misi pemulihan, hal yang ketiga kita harus menyadari, di dalam doa, melalui doa, kita diubah oleh Allah. Setuju nggak? Wah, enggak lah Pak, orang saya lagi konflik sama suami, sama istri, saya minta dia yang berubah. Tuhan,
tolong berubah. Kalau enggak ya udahlah, biarin aja. Terserah dia mau ngapain. Tuhan, saya mau sembuh. Tapi diajak ke dokter, nggak mau nggak percaya sama dokter. Udah tidur aja selesai kok. Tuhan, saya mau sukses. Udahlah mabar aja kita. Ya, kerjaannya rebahan dan segala macam. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika kita berdoa, maka pertama-tama doa itu mengubah diri kita terlebih dahulu. Memang dalam doa itu kita meminta orang lain berubah. Tapi pada saat yang bersamaan, ketika kita berdoa, kita duluan yang diminta berubah. Ketika kita pengen berdamai, mengasihi musuh, kan Tuhan Yesus gitu ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Nah kalau kita minta mau berdamai, kitanya sendiri kemudian menutup diri untuk berdamai, doa itu gak akan terjawab. Karena bagaimanapun doa akan mengubah diri kita. Pemulihan akan terjadi kalau kita sendiri dipulihkan di dalam doa itu. Kebangkitan diri, kebangkitan situasi kita dari pandemi yang berat ini akan terjadi kalau kita berubah juga di dalam doa itu. Doa mohon kesehatan, kita udah gak mikirin lagi, makan gak dijaga, gak pernah olahraga, tiduran saja kerjaannya. Gitu ya. Jadi doakanlah apa yang kita kerjakan, kerjakanlah apa yang kita doakan. Itulah yang kemudian misi pemulihan apapun, relasi dengan pasangan, relasi dengan anak, mertua, bahkan situasi-situasi terpuruk sekalipun, kita bisa bangkit perlahan-lahan. Karena apa? Doa itu mengubah saya menghadapinya. Ada satu film Bapak Ibu sekalian yang waktu tahun berapa ya, 2019 pernah diputar oleh rekan-rekan di Dewasa Muda. Judulnya War Room, ruang perang. Di rumah ada ruang perang Bapak Ibu? Apakah dapur jadi tempat perang? Ya, kalau lagi kesel lempar panci, lempar apa, bukan itu ya. War Room, coba lihat kalimat di bawahnya. Prayer is a powerful weapon. Doa adalah senjata yang powerful. Kenapa kok doa menjadi senjata yang powerful? Jadi film ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian mengisahkan tentang perselisihan konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga. Seorang ibu yang bernama Elizabeth dan juga suaminya bernama Tony. Mohon maaf kalau ada kesamaan karakter. Ya, antara Elizabeth dan Tony. Tony ini adalah seorang sales obat dan dalam prosesnya dia kemudian mendapatkan kesuksesan, menjadi punya naik jabatan. Ya, ketika dalam kondisi susah Elizabeth selalu mendukung, istrinya selalu mendukung, tapi ketika si Tony sudah sampai puncak karirnya, ya, dia melupakan keluarganya. Nah, Elizabeth ini bingung. Loh kok si suami saya begini? Ya, dia bingung bagaimana mengubah si Tony ini supaya kembali lagi seperti dulu. Kembali menyayangi keluarga, mengingat keluarga, bahkan betah di rumah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Elizabeth mengalami frustrasi yang luar biasa. Relasi dalam keluarganya berkonflik dan dia berharap untuk dipulihkan. Suatu ketika si Elizabeth ini ketemu dengan Oma Clara. Ya, di dalam foto itu yang sedang megang tangannya Elizabeth yang rambutnya panjang. Lalu Oma Clara ini menyampaikan bahwa marilah kita berdoa untuk suamimu. Caranya gimana? Masuk ke sebuah ruangan, kunci, lalu berdoalah sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Si Elizabeth ini ngeluarin baju-baju yang ada di lemarinya. Dia masuk ke lemari itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia berdoa. Seluruh doa dan harapannya dituliskan di dinding-dinding, di kertas, ditempel di dinding. Dia berdoa, nangis sejadi-jadinya, marah sejadi-jadinya, menyesal sejadi-jadinya. Tim basket anaknya namanya apa? Dia nggak hafal. Kenapa? Adventung tadi. Konflik batin. Harusnya idealnya begini keluarga, tapi kok terjadinya justru sebaliknya. Nah, disinilah film ini mengajarkan misi pemulihan. Dan doa menjadi sebuah senjata yang powerful. Pertanyaannya, kalau kita berkegiatan, berencana, doa itu yang paling utama atau nanti begitu masalah baru kita doa? Ayo.
Oh iya baru masalah, kita belum doa nih. Gimana sih? Baru ingat doa. Film ini mengajarkan doa menjadi senjata yang luar biasa. Yang mengubah diri. Yang mengajak kita untuk merefleksi diri lebih dalam lagi, bahkan dalam misi pemulihan itu. Demikian juga dengan apa yang Nehemia sampaikan dan doakan. Maka dari itu Bapak Ibu saudara yang terkasih, nanti silakan nonton sendiri ya Bapak Ibu ya. Doa dalam misi pemulihan mengajarkan kita yang pertama, doa itu sejatinya bisa mengubah karakter si pendoanya. Memulihkan si pendoanya. Betul nggak? Ya, karena apa? Yang kita doakan itu sebenarnya cerminan diri. Bukan melulu permintaan, tapi cerminan, bahkan ajakan buat kita. Yang kedua, berdoa pun bukan untuk mengubah pikiran Tuhan agar mengikuti kemauan kita, tapi mengubah hati kita agar mengikuti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara kasih, mari kita push. Pray until something happen. Bukan melulu situasinya tiba-tiba berubah, habis berdoa amin bin salabim. Enggak, tapi ini setidaknya kita merasakan damai. Habis doa, merasa damai atau makin mangkel Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita merasakan damai, setidaknya ada something happen in our life. Kita merasa sukacita, kita punya pengharapan. Bahkan bersedia mau berubah. Disitulah misi pemulihan terjadi. Yang keempat dan terakhir Bapak Ibu sekalian, jangan lupa juga. Doa dalam misi pemulihan adalah sarana juga kita mendengar suara Tuhan. Untuk karya pemulihan yang kita alami. Tetapi sekaligus juga yang kita upayakan. Kita meyakini doa kita didengar Tuhan. Tapi mau gak kita mendengar suara Tuhan lewat doa? Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi kebenaran? Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan dan meneguhkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk senantiasa mengutamakan doa sebagai sebuah hal yang kita hidupi, spiritualitas yang kita jalani untuk membawa pemulihan-pemulihan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita sekalian.